Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leo Dilon dengan sertifikat kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari rangkaian pengendali servo dengan microcontroller melalui pad. Kira-kira ini untuk modul dari rangkaian. Lalu kita sekarang melihat flowchartnya. Kira sepertinya flowchart yang berikut. Lalu aja kita jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita terbiasa memulai menggunakan diagram utama. Lalu kita mempersiapkan alat dan bahan menggunakan diagram. Lalu ini adalah alat bahan yang berikut, ya. Ada keypad, microcontroller, monitor servo, cabai dan laptop. Diagram seperti ini itu untuk data, ya. Lalu kita ke sini bahwa apabila sudah mempersiapkan alat dan bahan, maka selanjutnya kita merangkai rangkaian, lalu memprogram microcontroller dan mengoperasikan rangkaian. Dan proses ini diagram sama dengan otak tersebut menyiapkan proses. Lalu setelah kita program mesinnya, setelah kita operasikan program tersebut, kita memprogram ada beberapa input. Karena di sini kita mempunyai input, ya, untuk menyalakan diagramnya diagram untuk menyatakan jurusan. Dan di sini ada empat output, ya, dari diagram. Yang pertama itu input 1. Untuk hasilnya itu motor berputar arah clockwise 90 derajat. Lalu input 2-nya motor berputar clockwise 90 derajat. Lalu input 3-nya motor berputar clockwise 180 derajat. Dan input 4-nya motor berputar counterclockwise 180 derajat. Nah, dari keempatnya itu lanjut ke bawah, itu nanti apabila kita sudah selesai, ya, atau sudah mematikan motor, kita menekan input 0, yang nanti itu prosesnya rangkaian mematikan motor selesai. Nah, tapi sebelumnya adalah proses ini, ya, ini saya menambahkan bahwa motor tidak berputar, ya. Apabila motor tidak berputar, mungkin itu ada kesalahan dalam pemrogramannya. Bisa jadi kesalahan dalam rangkai juga, karena saya mengubah pemrogramannya karena dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Putri, NIM 1909291 dari kelompok 5 yang akan mempraktikkan pengendali motor servo dengan microcontroller menggunakan keypad. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nova Nur Putri. Kedua ada Indah Tiastika. Ketiga ada Muhammad Fatan. Keempat ada Sadam Fauji. Kelima ada Pratiwi Sanada. Dan keenam ada Alewo. Yang terakhir ada Pehantoro. Di sini saya akan menyebutkan beberapa komponennya. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Lalu ada motor servo, kemudian ada baling-balingnya yang akan dipasangkan di motor servonya, kemudian ada kabel female to male, dan ini ada kabel male to male. Ini ada transistor juga,
ada transistor, kemudian ada kabel USB, ada papan project, dan ada keypadnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Indah Tiastika NIM 1903395 yang akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi. Yang pertama, ada papan project yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronika sementara dengan tujuan uji coba yang tidak perlu menyoldernya. Lalu ada motor servo yang berfungsi sebagai penggerak roda gigi agar dapat memutar potentiometer dan poros outputnya secara bersamaan. Di sini ada baling-balingnya yang akan dipasang ke motor servonya. Lalu ada transistor sebagai penguat tegangan. Lalu ada papan Arduino Uno yang berfungsi sebagai membuat program untuk pengendali berbagai komponen elektronika. Lalu ada keypad yang fungsinya sebagai memasukkan inputan. Lalu ada kabel male to male, kabel female to female yang fungsinya menyambungkan komponen elektronik yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada kabel USB yang berfungsi menghubungkan rangkaian ke laptop. Sekian, dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Sana Fauzi, NIM 1905109, ingin menjelaskan mengenai program yang telah kami buat sebelumnya, yaitu mengenai motor servo. Ya, di sini yang pertama seperti biasa include keypad in the library. Kita harus import dulu library-nya. Yang kedua itu adalah servo, mengaktifkan motor servonya. Setelah itu kita bikin variabel yang bertipe datanya itu adalah char. Kemudian constantnya itu 2, constantnya yang kolom itu 3. Ya, selanjutnya artinya di sini adalah 2 baris 3 kolom, yang dimana key-nya itu variabel key dengan isian baris dan kolomnya seperti pada data char itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini angka yang akan ditampilkan ataupun kita gunakan. Yang kedua, byte row pins, barisnya itu 2 dan 3. Kemudian connect to row pin out. Nah, ini adalah yang terkoneksikan dengan keypad di pin out. Kemudian byte call pinnya itu yang bagian kolom itu adalah 456. Ini terkoneksikan juga ke pin out dari keypadnya dan Arduino-nya juga. Setelah itu kita sintaknya kita tulis kembali keypad variabel keypad yang bertipe data keypad sama dengan keypad dalam kurung buat sebuah keymap case, yang dimana case-nya itu terdiri dari row pin, call pins, row, dan columns itu sendiri. Kita setup dulu, yaitu dengan cara servo my servo. Variabel my servo itu adalah variabel dari si servonya itu sendiri. Kita setup my servo attach 13 pin 13 yang akan dijadikan outputnya. Kita ulangi kembali dengan void loop perulangan, yaitu custom key yang tadi telah kita deklarasikan di atas ya. Kemudian sama dengan keypad get key, yang dimana nanti kita akan inputkan menggunakan keypad. Jika custom key sama dengan 1, jika kita menekan angka 1, maka my servo ataupun motor servonya itu akan membaca dengan putaran 90 derajat ya, dengan delay itu adalah 100 ya. Kemudian jika custom key ataupun keypad kita pencet 2, angka 2 ataupun bernilai sama dengan 2, di sini bahasanya custom key itu adalah bernilai 2, maka motor servo akan membaca minus 60 derajat, berarti akan kembali ke detik awal, itu perputaran berlawanan dengan arah jarum jam. Konsep positif itu arah jarum jam. Nah, kemudian jika custom key sama dengan 3, maka akan membaca memutar sebanyak 180 derajat ya. Kemudian setelah itu jika lagi
Jika custom key bernilai 4, maka si my servo itu akan membaca minus 180 derajat dengan nilai adalah 100. Jika di luar yang di atas itu maka tidak akan bergerak apapun. Oke, mungkin seperti itu saja yang dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Bobina dengan NIM 1905564. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian pengendali motor servo dengan keypad atau pengendali motor servo dengan microcontroller melalui keypad. Nah, seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya terkait komponen apa saja yang kami gunakan untuk membuat rangkaian ini. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana rangkaiannya itu kami rangkai. Baik, ini merupakan rangkaian dari pengendali motor servo yang akan kami gunakan dengan keypad ya, supaya bisa motor servonya ini bergerak. Nah, di sini untuk kabel yang tersambung dengan motor servo itu ada 3 di sebelah sini ya, kabel yang ini ada kabel abu, kabel biru, dan kabel oranye. Nah, untuk kabel biru dan kabel oranye ini tersambung ke, ada yang 5 volt dan ground ya di sini. Masing-masing tersambung, bisa diperhatikan. Dan untuk kabel yang berwarna abu di sini itu tersambung ke pin 13 yang ada di sini. Kabel warna abu. Nah, itu untuk yang motor servo. Dan untuk yang keypad ini kami menggunakan kabel warna putih, oranye, kuning, abu, dan coklat. Sebetulnya pewarnaan ini bebas saja ya, tergantung gimana enaknya gitu. Nah, di sini diposisikan seperti ini ya. Nah, untuk yang kabel yang paling kanan di sini itu ditaruh di pada Arduino-nya. Nah, setelah itu kita sambungkan ke laptop yang sudah ada codingannya sebelumnya dan sudah di-upload di Arduino IDE-nya. Sekarang kita coba ya. Di sini bisa terlihat ya. Nah, kita coba. Nah, di sini apabila saya menekan angka 1, maka motor servonya ini akan bergerak 90 derajat ke arah kanan. Dan apabila saya menekan tombol angka 2, maka di sini akan bergerak ke arah kiri 90 derajat. Dan angka 3 akan bergerak 180 derajat ke kanan. Dan angka 4 akan bergerak 180 derajat ke kiri atau berlawanan jarum jam. Kita coba saja. 2 1 ya. Mohon maaf, agak sulit untuk menempatkannya. Langsung kita coba lagi.
Ya, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihanto Roti Nugroho dengan NIM 1905856. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil kesimpulan dari praktikum kelompok 5 mengenai pengendali servo dengan microcontroller melalui keypad. Jadi sebelum saya menyampaikan hasil kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih motor servo itu. Nah, sebelumnya di era serba digital ini jenis motor pembakaran mulai ditinggalkan dan beralih ke motor listrik. Nah, salah satu motor listrik yang paling sering digunakan itu adalah motor servo. Nah, motor servo itu merupakan sebuah motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop. Nah, sistem tersebut itu digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Selain itu, motor servo juga biasa digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi dari kedua medan magnet yang permanen. Lalu selanjutnya di sini ada contoh rangkaian dari motor servo itu sendiri. Di sini ada keypad, ada Arduino, dan ada motor servo, yang mana sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu untuk hasil praktikumnya itu sendiri, di sini ada ketentuannya. Jika kita berhasil dalam melaksanakan praktikum tersebut, ketika kita menekan angka 1 pada keypad, motor servo akan berputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi nanti ketika kita menekan angka 1 pada keypad, maka nanti motor servonya itu sendiri akan berputar searah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi berputar searah 90 derajat. Lalu ketika kita menekan keypad di angka 2, motor servo akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Jadi seperti ini. Lalu ketika kita menekan angka 3 pada keypad, motor servo itu beda lagi nih gerakannya. Jadi akan berputar searah jarum jam sebesar 180 derajat. 180 derajat. Lalu untuk angka 4, ketika kita menekannya, motor servo itu akan berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat seperti ini. Jadi ketika kita menekan angka 1, gerakannya akan seperti ini. Ketika menekan angka 2 akan seperti ini kebalikannya. Lalu angka 3 itu setengah lingkaran searah jarum jam. Lalu ketika kita menekan angka 4 akan berlawanan arah sebesar 180 derajat seperti ini. Nah, dari praktikum yang sudah kelompok 5 lakukan sebelumnya, dijelaskan oleh teman saya, kelompok kita itu sudah berhasil dalam melaksanakan praktikum ini. Dan untuk gerakan motor servonya itu sama seperti ketentuan yang di atas. Oke, mungkin untuk penjelasan dari kelompok 5 ini dicukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.